Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kang Shafi. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang menjadi pelajaran berharga bagi dunia pendakian di Indonesia. Sebuah cerita tentang perjuangan hidup dan mati di tengah keindahan alam yang bisa berubah menjadi sangat ganas. Kita akan menelusuri kembali tragedi yang menimpa 11 pendaki di Gunung Prau, Wonosobo, Jawa Tengah. Gunung Prau dengan ketinggian sekitar 2.590 meter di atas permukaan laut, dikenal sebagai salah satu gunung dengan pemandangan Golden Sunrise terbaik di Asia Tenggara. Keindahannya menarik ribuan pendaki setiap tahunnya. Namun, di balik pesonanya, Prau juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh diremehkan, terutama saat cuaca ekstrem melanda. Kisah ini terjadi pada bulan Juli tahun 2017. 11 orang pendaki, yang sebagian besar berasal dari Jakarta dan sekitarnya, memulai pendakian mereka dengan semangat dan antusiasme. Rombongan ini terdiri dari berbagai usia, semuanya bersemangat untuk menaklukkan puncak dan menyaksikan keindahan Prau. Mereka memulai pendakian melalui jalur Patak Banteng, salah satu jalur pendakian yang paling populer. Awalnya, perjalanan berjalan lancar, cuaca cukup bersahabat, dan rombongan menikmati setiap langkah mereka mendaki lereng gunung. Mereka tiba di area camping ground menjelang sore, dan segera mendirikan tenda untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menyambut matahari terbit keesokan harinya. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terpanjang dan paling menakutkan dalam hidup mereka. Menjelang tengah malam, cuaca di puncak Prau berubah drastis. Angin mulai bertiup kencang, disusul dengan hujan deras yang mengguyur tanpa henti. Suhu udara turun drastis, jauh di bawah titik beku. Kondisi ini diperparah dengan badai petir yang menambar-niambar di sekitar area perkemahan. Tenda-tenda yang mereka dirikan mulai goyah diterpa angin kencang. Dalam kepanikan, beberapa tenda milik rombongan ini bahkan rusak dan roboh, membuat mereka terpapar langsung oleh hujan es dan angin yang menusuk tulang. Pakaian mereka basah kuyup, dan hipotermia mulai mengancam. Hipotermia adalah kondisi di mana suhu tubuh turun drastis di bawah normal, yang bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Salah satu korban selamat menceritakan betapa mengerikannya malam itu. Mereka berjuang untuk tetap sadar, saling berpelukan di dalam tenda yang tersisa untuk menjaga kehangatan tubuh. Suara petir yang menggelegar terasa begitu dekat, seolah-olah akan menyambar tenda mereka kapan saja. Mereka mencoba menghubungi tim SAR melalui telepon seluler. Namun, sinyal yang lemah dan kondisi cuaca yang buruk membuat usaha mereka sangat sulit. Di tengah keputusasaan, salah satu anggota rombongan, seorang wanita, mulai menunjukkan gejala hipotermia yang parah. Tubuhnya menggigil hebat. Bicaranya mulai tidak jelas, dan kesadarannya menurun. Teman-temannya berusaha semaksimal mungkin untuk menghangatkannya dengan sleeping bag dan jaket yang tersisa. Namun kondisinya terus memburuk. Kabar mengenai adanya pendaki yang terjebak badai akhirnya sampai ke base camp dan tim SAR gabungan. Tim penyelamat yang terdiri dari SAR, relawan, dan warga lokal segera bergerak cepat untuk melakukan evakuasi. Namun, misi penyelamatan ini tidaklah mudah. Cuaca ekstrem, jalur yang licin dan berlumpur, serta angin kencang menjadi tantangan besar bagi tim evakuasi. Tim penyelamat harus berpacu dengan waktu. Setiap menit sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa para pendaki. Mereka mendaki di tengah malam buta, melawan badai yang sama yang sedang meneror para pendaki di puncak. Setelah perjuangan yang melelahkan, tim evakuasi akhirnya berhasil mencapai lokasi para pendaki pada dini hari. Pemandangan yang mereka temukan sungguh memilukan. Beberapa pendaki sudah dalam kondisi kritis, sementara yang lain berusaha bertahan dengan sisa tenaga mereka. Proses evakuasi pun dimulai. Para pendaki yang masih kuat dibantu untuk turun, sementara mereka yang dalam kondisi parah harus ditandu. 3 orang pendaki ditemukan dalam kondisi paling kritis. Meskipun tim penyelamat telah berusaha memberikan pertolongan pertama, nyawa mereka tidak dapat diselamatkan. Mereka meninggal dunia akibat hipotermia parah. Beberapa sumber menyebutkan ada kemungkinan sambaran petir juga menjadi faktor. Meskipun hipotermia adalah penyebab utama,
yang dikonfirmasi. 8 pendaki lainnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Meskipun beberapa di antara mereka juga mengalami hipotermia dan harus mendapatkan perawatan medis intensif di rumah sakit. Tragedi ini menyisakan duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi seluruh komunitas pendaki gunung di Indonesia. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa tragis ini? Pertama, jangan pernah meremehkan cuaca gunung. Cuaca di ketinggian bisa berubah dengan sangat cepat dan ekstrem. Selalu periksa perakiraan cuaca dari sumber yang terpercaya sebelum mendaki, dan siapkan rencana darurat jika cuaca memburuk. Kedua, persiapan adalah kunci. Pastikan kita membawa perlengkapan yang memadai sesuai standar pendakian. Ini termasuk tenda yang tahan badai, sleeping bag dengan rating suhu yang sesuai, jaket tahan air dan angin, pakaian ganti yang kering, serta logistik yang cukup. Jangan pernah berpikir, cuma perahu, gunungnya kan pendek. Setiap gunung memiliki risikonya sendiri. Ketiga, pengetahuan dan pengalaman. Penting bagi setiap pendaki untuk membekali diri dengan pengetahuan dasar tentang survival di gunung, termasuk cara menangani hipotermia, cara mendirikan tenda yang benar saat cuaca buruk, dan navigasi darat. Jika kamu seorang pemula, sangat disarankan untuk mendaki bersama orang yang lebih berpengalaman atau menggunakan jasa pemandu. Keempat, fisik dan mental yang prima. Pendakian gunung adalah aktivitas fisik yang berat. Pastikan tubuh kita dalam kondisi fit sebelum mendaki. Kesiapan mental juga sama pentingnya untuk menghadapi situasi tak terduga di gunung. Tragedi di Gunung Prau adalah pengingat yang keras bahwa alam, seindah apapun, harus selalu dihormati. Keindahan yang kita cari di puncak gunung harus dibayar dengan persiapan yang matang dan sikap yang rendah hati. Jangan sampai antusiasme kita mengalahkan akal sehat dan kewaspadaan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu memprioritaskan keselamatan di atas segalanya saat berpetualang di alam bebas. Mari kita doakan agar para korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu Safetyverse dalam setiap pendakian kalian. Bagikan video ini ke teman-teman pendaki kalian, agar kita semua bisa belajar dari peristiwa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada dan salam lestari.